Oke semuanya, balik lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpi Indonesia. Dan di Dorpi Indonesia kali ini gue melanjutkan vlog yang kemarin itu, yang ulang tahun bokap gue gitu ya. Dan kalau kalian dengerin atau melihat vlog gue, dengerin lah gue ngomong apa, pasti kalian dapet beberapa poin bahwa gue di situ menunjukkan bahwa orang tua gue mau membeli Denza D9 ya, yang dimana gue sebut tuh di situ bokap gue kayak gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, karena ini bertepatan banget sama sudah mulai terjualnya beberapa mobil gue ya. Jadi yang di garasi gue nih udah ada Fortuner yang kejual, tinggal Mazda belum kejual. Di garasi bokap nyokap dan Arvin, BMW udah kejual, Veloz udah kejual, Veloz belum kejual, terus Alphard udah kejual, ya. Tinggal Veloz dan juga X-Trail. Nah, itu kenapa sih ada kejadian kayak begini gitu ya? Jadi bagi keluarga gue sebetulnya sih ini wajar-wajar aja karena mengingat mobil-mobil tersebut berusia udah lebih semuanya, udah lebih dari 3 tahun, bahkan semuanya udah lebih dari 4 tahun. Kayak mobil gue, jadi Mazda CX-3 gue ini tahun ini bulan Oktober itu pas banget 5 tahun. Jadi ya itu memang bersih-bersih garasi itu sedari dulu kita memang sudah lakukan. Tetapi baru kali ini mobilnya tuh yang usianya udah lebih dari 5 tahun atau 4 tahun lah ya. Yang dimana biasa-biasanya mobil lebih dari 3 tahun aja, 3 tahun sekali gitu ya, kita udah ganti mobil, biasa kayak begitu. Nah, tapi kasusnya di sekarang ini beda nih gitu ya. Ternyata kita lebih banyak fokus kepada tujuan-tujuan yang lain daripada hanya sekedar memikirkan ganti mobil. Nah, cuman yang berbeda banget sekarang bukan cuman dari usia pemakaian mobilnya yang diganti, tapi juga dari mobilnya itu sendiri gitu loh. Yang tadinya mobil kita itu semuanya ada bensin dan juga diesel, itu kita sekarang ganti semuanya dengan mobil listrik. Jadi mobil listrik itu semuanya serba zero ya, zero pollution ya, bahkan pajak pun zero ya. Jadi cuman pas pertama aja kita dikenakan beberapa admin, dan pas sesudahnya kita benar-benar tidak perlu membayar pajak. Tapi ingat, itu hanya pajak. Belum termasuk yang seperti sumbangan wajib segala macam. Nah, itu tetap harus dilakukan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngerasa tetap terbebani dengan itu semua, ya menurut gue sih kebangetan gitu loh. Lu bisa beli mobil tapi nggak bisa ngasih sumbangan, yang dimana cuman 100 ribuan teman-teman. Jadi setahun sekali itu pun kalian keluar uang 100 ribu untuk urusan yang kayak begitu-begitu TNKB gitu. Jadi menurut gue itu nggak fair lah ya. Jadi itu kalian udah bener-bener kebangetan kalau memang terasa terbebani di situ. Nah gitu. Nah, jadi awalnya itu dimulai dari ketika BMW itu dijual lalu diganti dengan BYD M6 Superior 7 seater ya, yang dilakukan oleh, jadi BMW X1 itu adalah pegangannya bokap gue atas nama bokap gue. Jadi BYD M6 itu menggantikan mobil bokap gue yang dulunya BMW X1 teman-teman ya, yang emang udah cukup tua gitu ya, udah tua lah. Lalu digantikan dengan BYD M6 Superior 7 seater yang dipilih langsung oleh bokap gue karena bokap gue seneng banget nontonin Denny D2S. Nggak gitu, karena udah lumayan lama bokap gue tuh untuk research, untuk memantapkan diri tuh udah lama banget gitu, sampai akhirnya oh ya udahlah, bokap putusin untuk
meminang mobil BYD M6 Superior 7 seater kayak gitu teman-teman. Nah, disusul dengan Arvin yang ketika ayahnya gitu ya udah membeli BYD M6, dia jadi ikut merasa nih ya bahwa mobil listrik itu ternyata benar-benar menguntungkan segala macem. Ditambah di rumah udah ada wall charger gitu ya. Dulu bokap gue tuh dengan mungkin agak berat hati membeli wall chargernya dari BYD M6 karena dia nggak bisa atau nggak dapet wall charger secara gratis, jadi dia harus beli secara terpisah kayak gitu. Walaupun yang ngurusin tetap dari BYD ya, cuman gue nggak tahu dari merek apa, katanya sih kayak grupnya Neta apa gimana, gue nggak ngerti. Nah, yang jelas itu sekarang udah ada wall charger, dan kalau ditambah dengan Denza D9 yang menjadi mobil kedua yang dibeli sama bokap gue, nanti kalau udah datang mobilnya terus wall charger udah datang, itu berarti udah ada 2 wall charger di rumah Manggarai atau di rumah orang tua gue kayak gitu. Nah, lalu karena gue jadi yang paling bontot nih untuk beli mobil listrik ya, akhirnya gue dapet bonusan lumayan banyak ya. Nggak cuman bonusan dari dealer, gue ngambil BTW di Astria Pondok Indah teman-teman, di Haji Nawi. Itu gue dapet promonya tuh, programnya adalah cashback 1 juta langsung ke rekening kita, terus habis itu dapat pemasangan gratis ya, pemasangan kaca film kayak gitu. Gue sih agak agak gimana ya ngeliatnya, kok itu jadi promo ya, karena sebetulnya kayaknya hampir semua mobil udah pasti dipasangin kaca film itu biasanya gitu. Setahu gue dan sepengalaman gue beli mobil itu nggak usah nego-nego lagi tuh buat dapetin kaca film. Memang sih ini waktu gue beli M6 ini atau baru SPK lah ya, belum total nih, belum lunas, itu ya nggak ada omongan ke situ karena gue nggak expect bakal itu menjadi promo juga gitu. Terus tiba-tiba dia sebutin dari si Mas Wira BYD Astria Pondok Indah itu, beliau menjelaskan ke gue bahwa ini nanti dapat nih, ada promo, ada programnya nih. Nanti ini Masnya dapat kaca film yang seperti apa yang dipasangkan di mobil ayah gitu ya. Terus habis itu juga mendapatkan cashback 1 juta langsung ke rekeningnya Masnya, katanya gitu. Gue bilang, oh ternyata itu promo ya kalau masalah kaca film gitu loh. Karena setahu gue, seumur-umur gue, sepengalaman gue beli mobil, itu yang namanya kaca film tuh emang udah include kayak gitu. Biasanya tuh yang kita nego-nego tuh, ini bisa nggak sih kayak misalnya dulu gue beli mobil VW Polo itu, dia kan VW Polo tidak dilengkapi oleh kamera belakang. Nah, gue minta nih agar bisa dipakaikan kamera belakang, ditambahin kayak gitu. Terus ya disanggupi, itu kan proses nego ya kayak begitu. Dan ternyata disanggupin, ya paling kayak gitu aja sih. Gue nggak pernah ngalamin kaca film tuh dinego dulu atau dijadikan promo kayak gitu loh. Ya karena itu emang udah keharusan gak sih? Nah gitu sih. Nah ini lucunya kan begitu. Nah mungkin teman-teman banyak yang nanya kali ya, kenapa, ya kali sih, kenapa gue memilih BYD M6 ketimbang mobil-mobil yang lain? Oke, buat teman-teman semua yang tahu gue udah punya keluarga, ya alhamdulillah gue mungkin pilihannya hanya terbatas di BYD ya. Jadi gue tuh cuman baru suka gitu ya, baru kleknya itu sama produk dari BYD atau brand BYD tersebut teman-teman. Karena gue cukup banyak riset tentang BYD dan hubungannya segala macam sama kompetitornya, termasuk Tesla segala macam, dan ternyata oh ini yang benar-benar sikut-sikutan sama Tesla nih sekarang BYD gitu loh. Jadi ya oke lah, gue harus pilih BYD ini gitu loh. Ini mobil yang bisa gue pilih. Nah, terus karena yang M6 ini kan sebelumnya itu kan dia mobil hybrid ya teman-teman ya, kalau kalian tahu. Ya, jadi pertama kalinya dia dibuat EV-nya itu untuk pasar Indonesia gitu loh. Jadi
pertama kali banget nih kita dapet nih kayak kelinci percobaan kali ya, yang mungkin pada saatnya nanti BYD akan mengeluarkan varian M6 yang terbaru untuk pasaran mereka gitu loh. Jadi kita dijadiin kelinci percobaan dulu, yang dimana sekalian untuk memenuhi hasrat kita nih sebagai pengguna mobil listrik di Indonesia, yang rata-rata orang Indonesia itu lebih mengutamakan fungsionalitas daripada gengsi semata kayak gitu loh. Karena orang-orang kita ini adalah kaum-kaum pekerja. Dengan adanya BYD M6 gak cuma buat keluarga doang, tapi bisa juga dipakai untuk mencari nafkah, atau ya yang biasa dibilang itu menjadi mobil niaga. Terbukti sampai sekarang banyak akhirnya Grab car, taksi itu menggunakan BYD M6 kayak gitu loh ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan juga BYD M6-nya itu bagi sebagian orang yang mencari nafkah dari hal-hal yang lain, dilakukan pembawaan barang atau dilakukan niaga yang lain selain penumpang kayak gitu loh, selain jasa mengemudi kayak gitu loh ya, gitu teman-teman. Jadi karena mobil-mobil tersebut tuh sangat bisa sebenarnya gitu untuk niaga gitu, atau ya kayak contohnya lu sekedar ke Car Free Day atau mana, lu tinggal parkir di booth-nya gitu ya kan. Kalau Car Free Day nggak mungkin ada mobil ya, walaupun mobil listrik gitu ya. Itu nanti mungkin ada booth-nya, bisa dibikin seperti itu. Lalu tinggal buka stand, buka bagasi mobil lu yang lebar kayak begitu, kalian suguhin apa yang kalian jual. Kayak gitu ya. Jadi itu banyak banget sih yang bisa dilakukan di dalam satu mobil itu aja gitu loh. Nah, dan di sini gue udah juga seenggaknya ada beberapa poin yang gue sebutin gitu ya, termasuk kenapa gue beli BYD M6 ini di Astria gitu ya. Karena banyak sih, nggak banyak, maksudnya selain Astria sekarang ini pada saat ini di Jakarta ada yang namanya HK teman-teman. Nah ini nanti gue akan ngomong ke kalian fair-fairan aja sih gitu, nggak gue menyudutkan siapa gitu ya, nggak. Nah oke. Nah, kenapa gue memilih BYD M6? Alasan yang pertama adalah desain eksteriornya dan interiornya yang menurut gue cenderung aman, dan entah kenapa gue suka aja sama desainnya yang sebetulnya banyak orang nggak suka karena ini EV gitu loh. Kenapa jadi kayak malah mobil konvensional, tapi tetap menurut gue dengan ada kesan ini adalah mobil konvensional padahal EV, itu tuh menjadi nilai plus karena ada sentuhan yang namanya sentuhan tuh nilai seninya sendiri gitu loh ya. Jadi orang tuh agak terkecoh dulu gitu loh sebelum akhirnya paham bahwa ini adalah EV ya gitu. Baik bentuk eksteriornya maupun interiornya gue rasa sepadan, maksudnya bukan sepadan, seragam gitu ya. Dua-duanya tuh nggak ada yang mengesankan ini tuh EV banget loh, nggak kayak gitu. Tapi ini tuh mobil yang proper loh. Gue malah bisa menyebutkannya tuh seperti itu. Gue suka banget dengan moncongnya itu, dia dibuat sedemikian rupa menyerupai wajah dari naga teman-teman. Ya cocok banget dengan anak gue yang memang bayi naga gitu ya. Ya memang itu sih gue cocok logi aja kalau masalah itu mah. Dan eh, di belakangnya juga apalagi kalau malam hari teman-teman, wah itu lampunya itu menghiasi banget sih. Itu emang desainernya nggak ada obat sih M6 ini sih. Katanya sih yang hybrid di luar sana bentuknya sama persis. Berarti kan ya memang udah matang banget ini mobil. Nah, kalau masalah interiornya yang ada unsur analognya, ada ya seperti MID-nya, MID tahun kapan, menurut gue oke, itu memang gue nggak bisa bilang itu 100% positif, tapi menurut gue tetap bisa dicari positifnya, walaupun mungkin bagi sebagian orang kebanyakan negatifnya gitu loh ya. Tapi menurut gue fine fine aja kan hal itu, tapi gue itu hal kecil menurut gue, kecil banget, tapi overall di hal-hal yang lain gue sangat suka banget dengan mobil ini gitu loh. Karena dari sistem keamanannya dia udah advance banget, bahkan sampai seat belt kalau misalnya di belakang nggak dipakai dia bakal bunyi. Terus abis itu
dia punya fitur-fitur yang no gimmick sama sekali. Jadi kayak misalnya bahkan voice command-nya aja, dia bisa mendeteksi lu lagi duduk di mana. Kayak misalnya lu mau buka jendela, lu duduk di kanan atau di bagian supir, terus habis itu lu perintahin begitu aja, ya. Misalnya open the window gitu ya. Udah open window apa segala macam dengan bahasa-bahasa kita, bahasa Inggris yang nggak karu-karuan ini, dia akan otomatis menurunkan kaca atau jendela yang di samping kita. Nggak langsung semuanya, gitu loh. Begitupun juga kita kalau duduk di sebelah kiri lalu kita komen. Nah, itu nanti yang turun adalah jendela sebelah kiri, teman-teman. Ya, itu fitur yang sangat kecil, cuman bermanfaat banget menurut gue. Itu faedahnya gokil memang gitu. Nah, termasuk fitur-fitur ada segala macam. Dia menyunat yang sekiranya nggak perlu-perlu banget, tapi mengadakan yang memang perlu banget. Bahkan adasnya itu bisa sampai di belakang dia punya sensor atau punya apa ya? Mungkin dari kameranya atau apa itu, radar apa segala macam gue nggak ngerti. Yang jelas kalau kita misalnya lagi mundur, tiba-tiba ada mobil apa gimana, kita nggak melakukan suatu hal apapun, reaksi, mobil tersebut akan reaksi dengan sendirinya, teman-teman. Dia akan ngerem. Gokil, gokil banget. Dan nilai plusnya lagi nih, yang menjadi nomor 3 di sini, ya. Karena nomor 2 udah gue ngomongin, itu fitur-fitur, ya. Yang nomor 3, itu ada di bagian tombol-tombolnya yang masih ada, teman-teman. Nggak seperti EV-EV lain, bahkan saudaranya, yang dimana tombol-tombolan itu udah absen, teman-teman. Nah, kita sebagai pengendara gitu ya, bagi gue yang suka bawa mobil sendiri, itu ngerasa perlu banget, penting banget tuh, ada tombol-tombol kayak begitu, gitu loh. Ya, jadi kita bisa ngeraba-ngeraba, dengan ngeraba aja tuh udah langsung, oh nih tombol buat ini. Kayak gitu. Nah, beda dengan misalnya di head unit. Kalau head unit itu walaupun head unitnya segede gambreng begitu, tapi tetap aja kalau kita ngeraba-ngeraba di head unit sama aja rasanya gitu loh. Ya, nggak ada perbedaannya antara tombol satu dengan tombol yang kedua kayak gitu loh. Ngerti kan ya? Walaupun tombol-tombol juga berbeda di setiap mobilnya dan kita perlu adjustment lagi, tapi adjustment itu paling cuma beberapa hari, habis itu kita bisa lakukan dengan luar kepala kayak gitu loh. Ya, itu. Jadi saran sih buat BYD kalau misalnya mau ada M6 lagi yang varian, bukan varian tapi M6 yang baru kayak gitu ya, alangkah baiknya itu tombol-tombolnya dipertahanin aja gitu loh ya, gitu. Nah, terus habis itu, oh ya gue mau nambahin sedikit masalah teknologi fitur-fitur yang ada di mobil ini gitu ya, teman-teman. Itu ada di bagian head unitnya. Gue overall sangat suka dan puas banget dengan head unitnya, walaupun head unitnya emang terasa Android banget dan ada aplikasi-aplikasi yang memang kurang perlu ya gitu, tapi malah menjadi aplikasi yang harus ada di situ. Jadi gue ngerasanya kayak ini kok sedikit di apa ya, sedikit dipaksakan di sini. Ya oke lah, dia ada kerjasama dengan Grab dan lain segala macam. Menurut gue ya udah aja lah gitu. Tapi ya udahlah. Kalau gue biasanya sih teman-teman, kalau misalnya menggunakan aplikasi di head unit itu, gue cuma menggunakan Android Auto atau Apple CarPlay. Dan yang gue suka dari Android Auto dan Apple CarPlay-nya, ketika nggak cuma ada satu handphone yang nyangkut di Android Auto dan Apple CarPlay-nya, atau di Bluetooth-nya lah lebih tepatnya seperti itu kita tinggal klik aja di bagian logo Apple CarPlay atau Android Auto-nya, lalu di situ ada tulisannya tuh, kalau ada perangkat yang lebih dari 2 nyambung ke head unit itu, dia akan kasih kita pilihan perangkat mana yang mau kita jadikan sebagai Android Auto atau Apple CarPlay kayak gitu. Itu gokil banget sih teman-teman sih. Itu kayak gitu-gitu kecil tapi wow gitu. Jadi itu faedahnya luar biasa. Gokil sekali lagi. Terus untuk masalah pembukaan pintu dan menyalakan mesinnya gitu ya. Jadi gue sekarang kan lagi nyobain BYD M6
pakai jalan, pakai untuk sehari-hari. Karena yang punya gue belum dateng, gue pakai yang punya bokap gitu. Jadi alhamdulillah banget bokap ngasih gue kesempatan untuk belajar dulu lah istilahnya kayak gitu. Dan gue ngerasa berguna banget loh kartunya itu, karena kita nggak usah ngantongin kunci yang dimana kuncinya tuh tebel. Semua BYD kayak begitu kuncinya ternyata. Gue kira cuman BYD M6 doang gitu yang masih kayak kuno banget begitu, ternyata semuanya kayak begitu, sampai seal-sealnya pun kayak begitu. Ya tapi gue beruntung banget ada yang namanya tapping card itu, yang NFC itu teman-teman. Nah gue udah coba, oh ini HP gue ini pakai buat syuting. Gue udah coba untuk cloning NFC-nya ke HP Oppo gue teman-teman, tapi ternyata nggak berfungsi. Jadi dia udah antisipasi kayak begitu-begitu. Jadi udah pasti aman teman-teman ya. Gitu. Gue nggak tahu apakah ada sistem cloning yang lebih advance lagi. Gue nggak tahu lah. Tapi yang jelas untuk yang cloning-cloning yang biasa kayak begini ternyata nggak bisa gitu loh. Ya, jadi aman banget gitu. Nah, tapi itu berguna banget sekali kita tap dan dia itu nggak langsung nyala mesinnya loh. Jadi kalau kita tap tapi kita diemin aja, dia bakal ngebuka doang. Kita buka pintu belakang, dia bakal ya ngebuka doang, dia nggak aktifin mesin. Kita buka bagasi, ya dia diem doang, kayak begitu. Standby mode kali ya. Terus habis itu begitu kita, ya sama penumpang depan deh, kita buka, nggak nyala mesin. Begitu kita buka, yang bagian supir, itu baru nyala. Menurut gue itu sistem yang sangat-sangat luar biasa dipikirkan. Istilahnya itu well banget sih sistem kayak begitu sih. Itu ukurannya tuh bukan ukuran-ukuran ngaco lagi tuh, bukan ukuran seadanya tapi ukuran mateng gitu loh. Ya, keren banget sih BYD M6 ini. Padahal kalau kalian lihat harganya, dia jadi BYD yang paling murah saat ini. Ya walaupun itu nggak dapat wall charger gitu. Nah, tapi lagi-lagi ada tambahan lagi nih karena fiturnya banyak banget. Dia tuh udah disupport oleh DC fast charging teman-teman. Gue waktu kemarin itu sempat ngisi di Voltron itu dari 60% sampai 100% itu hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit aja teman-teman. Jadi ya udah oke banget gitu. Nah ini tadi udah sampai kemana nih? Oh yang masih kedua tadi ya. Nah ketiga kan tombol-tombol ada. Nah yang keempat tuh kapasitas baterainya itu yang besar teman-teman. Ada di 71,8 kWh. Itu kan gede ya. Ya, dengan range yang bisa sampai 530 km, tapi itu menurut MEDC teman-teman. Ya, gue juga nggak bisa bicara bahwa aktualnya segitu. Enggak. Ya memang ada pakem-pakemnya lagi lah. Mungkin gue bisa bilang 400-an lah ya range-nya ya sebetulnya ya. Yang kelima itu joknya nyaman aja sih sebenarnya, terutama ya di bagian depan. Karena dia udah ada ventilasinya, dia ada bisa ngeluarin ini guys, AC dari pantat sampai punggung kita. Itu buat nyaman banget tuh kalau lagi perjalanan jauh tuh, orang-orang kayak gue gini yang gendut-gendut begini suka kepanasan, akhirnya bobios nih di belakang ini nih. Karena apalagi kalau pakai kulit-kulit kayak kulitnya Fortuner itu ya, wah luar biasa. Udah kayak, wah udah dah, kayak gue habis kerja rodi. Apa, keluar dari mobil tuh di sini udah basah semua nih. Tapi dengan ada fitur ventilasi dan juga ada AC segala gitu ya, itu membantu banget sih teman-teman. Jadi gue nggak pernah ngerasain lagi tuh bobios-bobios nih di belakang nih. Gitu sih. Gokil, M6, gokil M6. Ya, nggak sabar nih mobil gue cepet nyampe. Ya Allah, semoga mobil gue cepet nyampe. Amin. Oke. Nah, terus habis itu yang keenam ya, karena gue percaya sama brand tersebut ya. Gue percaya sama brand BYD ini, teman-teman. Ya. Nah, gue nomor 6 udah kayak gitu aja. Alasannya apa? Karena dia tuh baterainya nggak main-main, teman-teman. Ya. Nah, gue nggak mau banyak bicara masalah baterai. Ini ada sangkut pautan nomor 7 nih. Ya. Karena
bokap gue beli, teman-teman. Sebetulnya sih dari semua itu kesimpulan cuma satu, karena bokap gue beli, makanya gue ngikutin, ya. Makanya gue beli bener-bener M6 gitu, BYD M6 gitu, nggak BYD yang lainnya gitu loh. Karena gue nggak cukup hanya dengan percaya atau trust dengan brand ini, tapi gue juga harus mengikuti bokap gue. Yang gue bilang bokap gue itu adalah orang yang lumayan pikirannya tuh lumayan jauh ke depan. Jadi beliau ini bisa memastikan, ya bukan memastikan juga sih, bisa istilahnya tuh ngasih ancang-ancang, ngasih manuver-manuver yang memang ini nih baik nih dilakukan. Ini kita ngambil ini nih baik nih dilakukan. Ya, jadi karena terbukti apa yang bokap gue milih atau bokap gue pilih gitu ya, itu terbukti dari segi ya pokoknya itu mobilnya reliable, terus fungsinya kita butuhin, apa yang kita butuhin pokoknya ada di mobil itu, ya. Kalau di zaman dulunya tuh ya seperti dua mobil yang sekarang udah laku gitu. Itu adalah Fortuner dan juga Alphard gitu. Bokap gue waktu beli mobil itu ya benar-benar dengan pikiran tuh yang luas gitu loh. Bokap gue udah senang sama Fortuner itu dari tahun-tahun 2010 2011. Tapi baru kesampaian beli di Fortuner VRZ yang tahun 2016. Bukan karena bokap gue nggak punya duit, tapi lebih tepatnya bokap tuh masih menimbang-nimbang sampai 2016 keluar Fortuner VRZ lalu dia beli. Ternyata bener, secara efisiensi itu Fortuner paling bagus menurut gue. Terus abis itu untuk perawatan dia nggak mahal-mahal banget. Begitupun juga dengan Alphard. Ya, Alphard tahun 2016 itu Transformer pertama gitu ya, itu wah gila sih. Kalau dibandingin sama Mazda sekalipun, itu perawatannya lebih mahal Mazda gitu loh. Ya, jadi bokap gue tuh pinter milih-milih mobil. Oke, gue selalu ngikutin beliau untuk memilih mobil yang memang baik gitu loh teman-teman. Dan juga ya yang terakhir karena gue udah punya keluarga, gue nggak bisa mentingin, oh gue pengen ini nih, Dolphin gitu, mobil kecil, gue suka mobil kecil. Ya, anak gue mau taruh di mana? Mbaknya mau ditaruh di mana? Istri gue mau taruh di mana? Atau enggak, istri gue senang sama BYD Seal. Wah, ini mobil mewah gitu ya. Tapi ya secara fungsional kurang fungsional gitu loh. Ya, kita nggak bisa bawa banyak barang yang istilahnya itu perlu untuk anak kita gitu loh. Yang dimana mobil sedan juga punya istilahnya keterbatasan dalam berbagai macam situasi kayak gitu. Makanya bokap gue adalah mungkin salah satu orang di dunia ini yang nggak suka sama mobil sedan gitu. Lalu gue yang mengikuti gitu loh. Ya sampai sekarang gue nggak pernah beli mobil sedan. Yang pernah gue beli cuma hatchback sama SUV, ya udah gitu-gitu doang. Ya sekarang ini MPV kayak gitu. Nah, MPEV kalau kata BYD ya. Nah, kenapa gue akhirnya memilih di Astria? Soalnya gampang banget sih jawabannya, karena emang di Astria Pondok Indah itu yang memang barangnya ada, kayak gitu. Sebetulnya segampang itu. Dan juga si Mas Wira ini tuh sebenarnya udah SPK 3 kali loh. Ya, di keluarga gue gitu. Yang pertama bokap gue M6, yang kedua bokap gue Denza D9, yang ketiga gue gitu. Karena Arvin gak beli BYD kan. Arvin memilih untuk membeli Neta yang memang udah dibuat di sini teman-teman. Udah ada pabriknya di sinilah. Ya dengan pertimbangan masing-masing gitu ya. Tapi buat teman-teman semua yang memang mau mobil listrik, jangan ragu sih untuk beli mobil-mobil Cina ini gitu ya. Ya Neta lah, ya BYD lah, ya Ion lah, ya apalah. Karena mobil-mobil tersebut tuh sangat worth it sih menurut gue. Untuk fitur yang didapatkan dengan harga yang memang bersaing gitu loh teman-teman. Ya gitu. Jadi gue udah menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin teman-teman gue yang kerabat gue yang deket-deket nih pasti banyak yang nanya. Tiba-tiba kok kenapa jual mobil? Sayang itu mobilnya kayak masih bagus. Iya emang kayak masih bagus. Cuman bro umur tuh ternyata nggak kerasa ya. Seperti Alphard, Fortuner itu udah 9 tahun. Ya gue nggak pernah dulu, dari dulu tuh gue nggak pernah punya mobil 9 tahun, baru kali ini doang
gokil sih, bisa seawet itu dengan tidak adanya keluhan yang berarti gitu ya. Toyota sih, ya itu lagi-lagi bokap gue yang milih. Makanya gue nggak mau ambil resiko yang terlalu tinggi karena sekarang itu memang kondisi mobil itu di rumah itu nantinya cuma satu itu BYD M6 itu gitu loh. Kalau gue milihnya yang aneh-aneh ntar begitu gue perlu apa kan susah gitu. Walaupun bisa sih minjem ke orang tua. Cuma kan ya masa minjem ke orang tua gitu kan. Aduh, ya janganlah sebisa mungkin kita nggak nggak begitu ya gitu loh. Ya. Nah, ditanya ini, udah nanya kabar mobilnya bokap gimana nih si bokap gue beneran bokap gue nanyain kondisi baterai M6 sekarang berapa persen mas? Tadi 85% ya sampai rumah gitu. Laporan dulu pemirsa. Mana sih persen? Mana sih persen? Hei, persen. Nah, oh, persennya di rumah. Jadi tadi tuh gue dari Bintaro keadaan 98%, Ben Hill 89 sampai Ben Hill ya 89%. Enggak, sampai Ben Hill masih 90-an persen, 93 apa 9 berapa. Dari Ben Hill ke apa namanya? Kalisari, Cijantung ya, lumayan jauh ya. Tapi karena banyak berhenti-berhenti macet, itu kita bisa dapat di Cijantung itu sampai Cijantung itu 89%. Nah, sampai ke rumah ini emang agak lancaran, itu dia sampai rumah 85%. Nah, ini Arvin nanya nih, Van, lu suka sama karpet yang kepasang di M6 Ayah nggak? Enggak, gue sukanya karpet mie. Sulit untuk dijelaskan. Aduh, gue niatnya ngobrol sama kalian, malah ternyata di kontak masalah M6, ya gokil emang. Bisa sejalan begitu ya, dunia. Oke, jadi sekian aja dari gue. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Indonesia. Gue pamit. Bye-bye.